Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Alif Syarifuddin dari Prodi Informatika dengan nomor induk mahasiswa saya 301201007. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan tentang bagaimana penegakan hukum dan HAM di Indonesia sebagai pemenuhan kewajiban saya untuk penilaian tugas mata kuliah PKN. Menurut saya, bekerjanya hukum dan HAM di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas sebuah formalita belaka, di mana pada satu sisi muncul berbagai kecenderungan perilaku anggota masyarakat yang sering menyimpang dari berbagai aturan yang telah dihasilkan dan ditetapkan oleh negara. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kriminalitas, dan yang mencemaskannya lagi, bahwa kriminalitas ini bukan hanya dalam kualitas atau volume saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas. Seperti contohnya adanya kejahatan yang terorganisir, sadis, serta kejahatan di luar kemanusiaan. Contohnya, terjadinya perampokan yang dilakukan secara kejam terhadap para korbannya, tanpa membedakan apakah mereka anak-anak atau perempuan. Terjadinya pembunuhan dengan motif mutilasi. Sementara itu, pada sisi lain, praktik penegakan hukum yang sering terjadi di negeri ini juga mengalami penyakit yang serius. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya isu-isu yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim. Misalnya saja tentang banyaknya para koruptor yang dibebaskan oleh pengadilan, dan kalaupun dihukum hanya dengan hadiah pencuri ayam. Kenyataan yang berbeda terjadi pada masyarakat biasa, di mana orang miskin atau orang yang tidak punya akan sulit menemukan keadilan di ruang pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktek hukum dan HAM di Indonesia berjalan dengan diskriminatif atau seolah-olah hanya memihak golongan tertentu saja. Orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan, sedangkan sebaliknya, masyarakat biasa begitu jauh dari kata keadilan. Dengan kata lain, bahwa putusan pengadilan dapat diukur hanya dengan uang, karena yang menjadi parameter keringanan hukum dalam pengadilan lebih pada pertimbangan berapa jumlah uang daripada pertimbangan hukum yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Dampaknya, kehidupan hukum di negeri ini menjadi tidak terarah dan terpuruk. Keterpurukan hukum di negeri ini juga akan berdampak negatif yang mempengaruhi beberapa sektor. Misalnya saja pada kehidupan di sektor ekonomi, politik, dan budaya. Menurut saya juga penegakan HAM di Indonesia masih belum ada perkembangan. HAM di Indonesia masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini harus diperjuangkan. Secara garis besar, dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan hak tiap warga negara, yakni yang pertama, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, yang kedua, hak mendapat pendidikan, yang ketiga, hak status kewarganegaraan, dan yang keempat, hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan yang merendahkan derajat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.